Halo semua, hari ini kita lanjutkan pembacaan di Yohanes 9 ayat yang ke-13. Kita doa dulu sama-sama ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini, juga untuk firman-Mu yang bisa kami baca setiap saat Tuhan. Roh Kudus, mari pimpin kami, biar kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dan untuk penyertaan-Mu di setiap saat. Amin. Oke, kita mulai ayat yang ke-13. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat? Yang demikian, maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya. Maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Oke, sampai di sini. Saya itu kagum sekali. Tuhan Yesus itu nggak ada, ya buat dia, mau sabat kek, mau enggak kek. Kalau dia lihat ada seseorang yang menderita penyakit, ya dia buta dari lahirnya, dan dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang ini. Kenapa dia harus menunggu sampai hari besok? Padahal orang itu bisa disembuhkan hari ini, meskipun itu hari Sabat. Nah, orang-orang yang melihat bahwa orang ini yang tadinya buta, kok tiba-tiba bisa melihat, mereka membawa orang ini ke orang-orang Farisi, karena mereka bilang ini jadi seolah-olah mencari penjelasan. Orang ini tadinya buta kok bisa melihat, dan siapa yang menyembuhkan dia? Nah, orang-orang Farisi ini menganggap bahwa nggak mungkin lah orang yang menyembuhkan orang ini, orang buta ini, itu dari Tuhan, nggak mungkin. Karena kalau orang itu dari Allah, pasti dia nggak akan menyembuhkan di hari Sabat. Dia nggak mungkin mau menentang hukum Taurat. Nah, masalahnya Tuhan Yesus itulah Tuhan di atas segala hukum. Ya, jadi dia adalah Tuhan di atas hari Sabat. Jadi kalau dia melihat ada orang yang sakit yang membutuhkan pertolongan, gak mungkin kan dia harus membiarkan. Karena ini adalah manusia yang dikasihinya. Bukan binatang aja ditolong, apalagi manusia. Ya kan? Jadi orang-orang Farisi ini mengatakan kepada orang-orang yang datang, gak mungkin orang ini adalah yang datang dari Allah. Nah, mereka mau memastikan lagi, mereka tanya kepada orang buta ini, gimana kamu itu bisa sembuh?
Jadi mereka itu kayaknya nggak mau menerima kenyataan yang ada bahwa orang ini tadinya buta dari lahir dan sekarang sembuh seketika. Oke, ayat yang ke-24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Jadi dia disuruh bersumpah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, ya, jadi orang itu yang dimaksud ini Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, ya, jawab orang yang tadinya buta, apakah orang itu orang berdosa atau tidak? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelehkan matamu? Ya, jadi orang-orang Farisi ini yang sangat meninggi-tinggikan hukum Taurat, mereka itu nggak pernah membuat satupun mata orang buta itu melihat. Tiba-tiba ini datang Yesus yang berasal dari Nazaret, yang dianggap dia itu bukan Mesias, yang mereka sepelekan, tetapi yang mengerti apa arti kasih dan mengerti akan hati Allah. Karena dia datang dari Allah, makanya dia tahu. Dan dia itulah satu-satunya yang memiliki kuasa menyembuhkan orang yang tadinya buta dari lahir. Ya, jadi mereka itu orang-orang Farisi ini, mereka itu dipenuhi kesombongan rohani, tetapi tidak ada kasih sama sekali dan tidak ada kuasa. Ayat ke-27. Jawabnya, jawab orang buta, yang tadinya buta, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Ya, dengar ini gimana sombongnya orang-orang Yahudi ini. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Padahal Tuhan Yesus sudah berkali-kali bilang, kasih tahu dari mana ia datang. Tapi mereka nggak mau percaya. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Ya, jadi ini udah jelas tandanya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Udah jelas-jelas itu tandanya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta, jikalau orang itu tidak datang dari Allah. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Jadi orang-orang Yahudi ini, orang-orang Farisi ini memanggil dia bukan untuk mengetahui yang sebenarnya. Mereka itu memanggil orang yang tadinya buta ini sebenarnya untuk mencela Yesus, ya. Dan ini sangat disesalkan. Karena udah jelas-jelas orang buta ini yang tadinya buta dari lahir kemudian bisa melihat, dan Tuhan Yesus itu menyembuhkan dia. Itu adalah tanda yang jelas bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi mereka tidak mau menerima, mereka menolak. Dengan mereka menolak kesaksian orang buta ini, mereka juga menolak Yesus. Ya. Kita lanjut ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar. Ya, orang yang tadinya buta ini telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta.
Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Ini artinya, orang yang tadinya buta ini, dia buta secara fisik. Ya, dia buta secara fisik, tetapi hatinya itu sanggup melihat bahwa Yesus itu adalah Mesias. Meskipun sebenarnya tadinya dia belum bertemu dengan Yesus, tapi dia mengalami kesembuhan dan dia rasakan di dalam hatinya bahwa orang ini nggak mungkin dia orang berdosa. Orang ini nggak mungkin datang dari, ya dia bukan orang sembarangan lah, nggak mungkin orang yang berdosa itu bisa menyembuhkan orang buta dari lahir. Ya, seperti kesaksiannya. Nah, orang Farisi ini yang merasa mereka itu tahu segalanya, tahu kebenaran, ini yang dimaksud Tuhan Yesus dengan melihat. Mereka tuh merasa, oh, kami ini orang-orang benar, kami ini mengerti Taurat, kami mengerti hukum yang disampaikan Musa, tetapi mereka sebenarnya buta. Buta karena mereka tidak bisa melihat kebenaran yang ada di depan mata mereka, yang mereka lihat telak-telak bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi mereka tolak. Mereka bilang tidak mungkin. Ya, sampai mereka bilang kepada Tuhan Yesus, kamu itu kerasukan setan. Jadi buat mereka segala tanda, segala mujizat, kesembuhan, apa semua yang Tuhan Yesus lakukan sebagai tanda bahwa dia adalah sungguh-sungguh berasal dari Allah, mereka tidak mau terima. Jadi makanya Tuhan Yesus bilang, jadi mereka itu sudah terhakimi dengan keputusan mereka sendiri. Jadi mereka menolak, itulah penghakiman atas diri mereka karena mereka tidak mau percaya. Makanya Tuhan Yesus bilang, mereka yang merasa yang buta, dia bisa buat melihat. Tetapi orang yang merasa dia bisa melihat secara rohani ya, karena kesombongan, dia itulah yang buta. Jadi doa saya buat kita semua yang merasa anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, jangan sampai kita jadi buta rohani, merasa kita itu tahu tentang Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Tidak mengerti akan hatinya, akan kehendaknya. Oleh sebab itu, saya terus anjurkan, saya terus berdoa supaya kita semua setiap hari mau mengambil saat-saat teduh itu bersama Dia, supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang bukan dari firman Tuhan, hanya himat manusia untuk mencari kehormatan mereka sendiri, bukan mencari kehormatan Allah, dan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, jadi sampai di sini dulu hari ini renungan yang saya bawakan, pembacaan dari Yohanes 9 ayat yang ke-13 sampai ke-41. Besok kita lanjut dengan Yohanes 10. Oke, Tuhan berkati. Sampai besok. Dadah.